Halo, balik lagi di Kabur Sebentar 9. Di perjalanan kali ini kita akan explore sisi modern Kuala Lumpur yang ternyata banyak banget yang baru dan bisa didatengin selain landmark mereka yang terkenal, apalagi kalau kita jalan sama keluarga atau orang tua kita ya zaman dulu, kayak Twin Tower, Jalan Alor, Petaling Street, atau Batu Cave. Sebelum kita datang ke sini, kita itu udah research, ternyata sekarang di KL itu banyak banget tempat baru yang cocok buat anak muda. Jadi anak skena itu nggak cuma ada di Jakarta ya guys, tapi sebelum kita explore tempat-tempat tersebut, kita pengen makan dulu nih karena perjalanan kita berdua kali ini kebetulan nggak direct, karena harus transit dulu di Singapura sebentar. Nah, yang paling cocok buat memulai trip ini apalagi kalau bukan nasi kandar. Oke guys, kita mulai dengan nasi kandar. Dimulai dengan yang sangat berat, Sangat sehat. sangat sehat. Ini ada ayam madu drumstick dikasih kubis. Nasinya setengah ya guys, setengah aja segini. Ada acar timun, kuahnya banjir dikit. Nah, Banjir kalau- sikit, banjir sedikit. Kalau ini yang goreng ya? ayam goreng. Ini sotong ya? Enggak. Apa? Kol goreng ini. Lihat Jangan nih, lupa pakai teh tawari. kol goreng. Iya habis guys. Habis, enak banget, ayamnya kurang. Ayamnya kurang. Approve ya. 28 ringgit, sekitar 110-an ribu ya. Mantap. Kita room tour dulu di Airbnb, tipe studio ya. Kita dapat view-nya Twin Tower. Nice. Kita nginep di salah satu listingnya Airbnb itu, kalau di sini nama apartemennya Expression Professional Suites. Ada di daerah Jalan Tun Abdul Razak, dekat sama KLCC. Ada view KLCC dari kamarnya. Di hari kedua ini kita akan mulai exploring KL dengan nyobain salah satu kopi tiam yang ada di sini, namanya Hoko Hainam Kopitiam. Hoko. Hoko. Bener, How to pronounce, I don't know. bukan Hakau. Oke. Hoko. Kita akan sarapan di situ. Sekarang udah jam 9. Jadi, let's go. Oke, sekarang kita review Hoko Hoko Hainam Kopi Tiam. 1 sampai 10 skala berapa? Kayak tosnya 8/10, sisanya biasa aja. Tadi cobain dimsum, kayak toast, Tim bread yang serikaya sama butter biasa aja. Dimsumnya dimsumnya biasa juga. enakan apa dimsum. Tapi kalau ditanya buat balik lagi apa enggak? Iya, for the toast. Oke lah buat memulai hari. Kita habis sekitar 25 ringgit, 100 ribuan. Oke lah, nggak terlalu mahal. Next kita ke XL. RXL di sini. Oke guys. Nggak jauh dari Hoko Hainam Kopitiam ini, kalian bisa jalan kaki sekitar 10 menitan ke Rex KL. Salah satu compound space terbaru di KL yang kurang lebih ya mirip lah sama Blok M yang ada di Jakarta. Di sini kalian bisa nemuin pernak-pernik yang lucu dan unik, terutama book access, toko buku yang cukup estetik. Kalau kalian perhatiin rak buku di sini disusun bertingkat karena sebenarnya Rex KL ini dibangun di dalam gedung yang bersejarah. Karena dulunya gedung ini adalah bioskop pertama yang ada di KL yang dibangun pada tahun 1947. Suhu di KL mirip sama di Jakarta, jadi kalau siang kayak gini lumayan terik banget ya. Jadi kita mau ngadem dulu nih di TRX Mall. Kebetulan kita ngelewatin salah satu matcha store yang menarik yang pas kita cobain rasanya Agak manisan gitu. Cara lain buat explore KL di tengah suhu terik kayak gini, kalian bisa nyobain nyetir sendiri di sini ya guys. Tapi kalian harus punya SIM internasional dan kartu TNG kayak gini yang bisa kalian dapetin di SPBU yang ada di KL.
Kita kena macet di pavilion. Si pinter tuh bawa mobil ke pavilion malam minggu ya. Bukan macet ini. Ini antri, bukan macet ya. Mindset. Belum lengkap rasanya ke KL kalau belum mampir ke Pavilion. Nah, ini salah satu pusat perbelanjaan paling padat di KL yang suasananya mirip seperti Orchard di Singapura atau Shibuya di Tokyo. Di dalam Pavilion Mall ini ada salah satu cabang jajanan lokal yang baru-baru ini viral di Malaysia ya, namanya Mon Chinese Beef Roti. Seperti namanya, roti daging ini merupakan peninggalan leluhur Cina Muslim yang katanya telah hadir 1200 tahun lalu dan diwariskan secara turun-temurun. Roti daging ini mirip dengan roti Mariam yang banyak dijual di Indonesia dengan tekstur renyah, pipih, berserat, dan padat. Mirip kebab, tapi lebih gurih karena dia ada kari, Indian karinya. Bombaynya berasa, jadi yang suka bombay like me pasti suka banget. Lihat dalamnya. Menjelang malam sebelum pulang, kita lagi mau nyari cemilan lokal lainnya nih biar nggak lapar. Dan berhubung di dekat sini ada nasi kandar pelita lagi, kita mau melipir sebentar buat beli roti canai. Nah, nasi kandar pelita yang di KLCC ini adalah salah satu yang terbesar dan lokasinya di pusat kota banget. Jadi jangan heran kalau kalian mampir ke cabang yang di sini, cukup banyak turis yang antri buat makan di sini. Dan ini bukanya 24 jam loh, jadi kebayang ya kalau suasananya cukup ramai dan heboh. Day 3 di KL karena kemarin panas banget, jadi kita bangunnya males-malesan hari ini. Belum sarapan, tapi nanggung makan siang. Jadinya kita mau nyari brunch ke daerah Petaling Jaya yang jaraknya kurang lebih 30 menit dari KL. Ada satu restoran nasi lemak yang viral namanya Village Park. Tadinya kita skeptis ya, karena selain antriannya panjang, kan nggak semua makanan viral itu enak, tapi karena kesininya terlanjur jauh, jadinya kita memantapkan hati buat tetap makan di sini. Menunya yang wajib dicoba itu nasi lemak ayam goreng. Semua ayam goreng di sini hanya disajikan bagian drumstick atau paha ya, yang ternyata pas kita coba Enak. gurih, juicy-lucy Malini Rizky Febian ya. Manis dan asinnya pas banget blendnya. Dan restoran ini wajib untuk dimasukin ke wishlistnya kalian kalau kalian jalan-jalan ke KL. Kita habis segini, ini berarti sekitar 100.000 lebih. 150 ribuan lah. Gimana? Enak banget. Enak banget. 9 dari 10. 10/10. Oke. Masih butuh tempat skena? Kalian wajib mampir ke sini. Selamat datang di The Zhongshan Building. Gedung ini dulunya adalah asrama pekerja dan toko kelontong di tahun 50-an. Tapi sekarang tempat ini disulap jadi rumah untuk komunitas kreatif, galeri seni, sampai toko vinil. Toko yang paling depan namanya Remedy. Mereka menjual koleksi barang-barang daur ulang yang keren banget. Material plastik lama dan bekas disulap jadi barang baru yang estetik dan fungsional. Nah, di samping Remedy ada Anatomy. Kalian bisa bikin alat tulis custom yang unik dan lucu di sini. Dan sambil menunggu, harus banget mampir ke Tommy Le Baker buat nyemil sordoh legendarisnya. Jangan lupa cari sudut balkonnya agar kalian bisa melihat kontrasnya gedung tua ini dengan megahnya Merdeka 118. Gedung yang saat ini merupakan gedung tertinggi kedua di dunia loh. Menjelang hari terakhir, kita mau beli oleh-oleh dulu. Nah, kayaknya tempat yang paling pas buat beli oleh-oleh itu di Pasar Seni Central Marketnya Kuala Lumpur. Dan kita lagi OTW ke sana buat ngeliat-liat apa aja yang bisa kita bawa pulang nanti buat teman-teman di Jakarta.
Dan itu dia penutup perjalanan kita di Kuala Lumpur. Seru banget punya kesempatan untuk eksplor sisi modern sekaligus sisi autentik dari kota ini. Kalau kalian punya rekomendasi tempat lain di KL, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you soon di Kabar Sebentar 10.